Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa lagi di pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini merupakan lanjutan dari pembelajaran di video sebelumnya, di video pertama. Di part 2 ini yang akan kita pelajari adalah menentukan perbandingan trigonometri menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Nah, perbandingan trigonometri itu ada 6. Kemarin ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, sekarang kita cari cara menentukan perbandingan tersebut bila menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, kita baiknya mengingat kembali mengenai cara menyederhanakan akar. Dan ada satu lagi nanti yang kita perlu ingat. Oke, contohnya aja langsung ya. Jadi di sini untuk menyederhanakan akar, misalnya ada soal akar 40. Akar 40 itu berapa kalau disederhanakan? Kalian udah tahu akar dari 40 itu kan nggak ada yang langsung gitu ya. Semua pasti hasilnya koma. Nah, cara menyederhanakannya gimana? Pertama, kita tulis faktor dari bilangannya. Nah, jadi 40 itu hasil perkalian dari berapa aja? 1 kali 40, 2 kali 40, 4 kali 10, terus bisa juga 8 kali 5. Nah, ketika kalian udah list, pilih mana faktor yang punya atau bisa diakar. Jadi misalnya di sini kita lihat 1 sama 40 dua-duanya nggak bisa diakar. Ini nggak bisa diakar, ini nggak bisa. Nah, 4 ini bisa diakar. Akar dari 4 kan 2 tuh, berarti kita pakai yang ini. Nah, yang ini kita tuliskan di sini. Oke, jadi nulisnya gimana? Kayak gini. Berarti kita tulis jadinya di sini akar 4 kali 10. Nah, baru kita pisah akar 4 dikali akar 10. Berarti akar 4 berapa? 2. 2 akar 10. Udah, gitu cara menyederhanakannya. Selanjutnya kalau misalnya kita coba lagi deh, akar 80. Akar 80 berapa? Berarti kita cari dulu 80 itu perkalian berapa aja? 1 kali 80. Bisa juga 4 kali 20. Bisa juga 16 kali 5. Dan seterusnya. Nah, kita lihat nih. Kalau udah semua nanti di list ya, terus kita lihat, oh ternyata ada 2 nih yang bisa diakarin, ada 4 sama ada 16. Pilih yang mana? Kita pilih yang paling besar, jadi yang 16 ini. Nah, oke, sekarang jadinya gimana kita menuliskannya? Berarti akar 80 itu akar 16 dikali 5. Berarti akar 16 itu kan 4. Berarti 4, 5-nya nyisa berarti 4 akar 5. Oke, boleh kayak gitu nulisnya. Langsung. Kalau udah jago ya. Selanjutnya, yang perlu kalian ingat kembali juga cara merasionalkan bilangan akar. Nah, jadi kalau misalnya ada bilangan akar nih, A per B, per akar B maksudnya. Nah, cara rasionalkannya itu dikali dengan akar yang sama dengan di sini, bawah sini. Contohnya seperti apa? Oke, misalnya ada 5 per akar 6. Berarti rasionalinnya 5 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Berarti 5 kali akar 6, 5 akar 6. Akar 6 kalau dikali sama akar 6 tuh akarnya keluar. Akarnya hilang, let go. Jadi sisa 6 doang. Dah, jadi 5 akar 6 per 6. Atau misalnya seperti ini, agak repot dikit soalnya. Ada 3 per 2 akar 3. Nah, ini rasionalinnya gimana? Berarti 3 per 2 akar 3 dikali cukup akarnya aja. Berarti akar 3 per akar 3. Oke. Berarti 3 kali akar 3, 3 akar 3 per... Nah, kalau ini 2 akar 3 kali akar 3, ingat di sini ada angka sebenarnya tapi 1 ya. Jadi 2 kali 1, 2. Terus di sini akar 3 kali akar 3 mirip kayak yang sebelumnya. Misalnya kalian yang di sini tadi, kalau akar 6 sama akar 6 kan langsung jadi 6. Berarti kalau akar 3 ketemu akar 3 langsung jadi apa? Jadi 3. Berarti 3 akar 3 per 2 akar 3. 2 kali 3. Berarti 3 akar 3 kali 2 per 2 kali 3 itu 6. Bisa disederhanain gak sih? Bisa. Jadi ini coret 1, 2. Dibagi 2 kan ya? Dibagi 3 maksudnya. Jadi akar 3 per 2. Oke. Itu cara merasionalkan bilangan akar.
Nah, kalau misalnya dua-duanya ini udah paham, kita masuk ke materi intinya. Nah, jadi tadi kan tujuannya tuh nentuin perbandingan trigonometri pakai rumus Pitagoras tuh. Nah, rumus Pitagoras tuh yang mana? Yang ini. Rumus Pitagoras tuh berlaku pada segitiga siku-siku. Di materi sebelumnya kan kalian udah tahu tuh. Segitiga punya 3 sisi kan? 3 sisi. Kalau ini sudut, berarti yang di depannya kita sebut sisi depan, D. Terus ini sudut, yang samping kita sebut samping, sa. Terus yang ini sisanya kita sebut miring, sisi miring. Sisi miring ini selalu jadi sisi yang paling panjang. Oke. Nah, kayak mana menentukan panjang salah satu sisinya? Jadi, rumus Pitagoras itu ngebantu kamu untuk nyari panjang salah satu sisi kalau sisi lainnya diketahuin. Misalnya kamu tahu A sama B, mau cari R, berarti rumusnya itu dijumlah A tambah B-nya. Nah, kalau mau cari sisi lain selain sisi miring, berarti rumusnya adalah sisi yang paling panjang ini, si R-nya, dikurang sama salah satu sisi yang diketahui. Nah, jadi kalau mau cari A, berarti R kurang B. Kalau mau cari B, berarti R kurang A. Tapi, nggak cuma dikurang ya, ada dikuadratinnya. Jadi, diikutin aja rumus ini. Oke, aplikasinya ke soal seperti apa? Misalnya ini udah ada segitiga siku-siku, sudutnya di sini. Yang dia tanya adalah cari cos theta-nya. Cos theta, masih ingat cos theta apa sih rumusnya cos theta? Nah, cos theta itu kan rumusnya sa per mi ya. Sa per mi. Sa-nya yang mana? Sa itu berarti samping. Sisi sampingnya yang mana? Oh, berarti sisi samping itu kalau ini di depan, ini kan depan sudut, ini depan, berarti sisanya yang ini, yang samping B ya, karena ini yang miring sendiri kan, ini berarti pasti miring. Nah, tapi sampingnya kita belum tahu panjangnya berapa, makanya kita pakai rumus Pitagoras yang tadi. Karena kita mau cari B, berarti kita pakai rumus yang ini nih. Berarti rumusnya itu sisi miringnya dikurang sisi satunya. Oke, nah mari kita hitung. Berarti mau cari sa. Sa itu sama dengan B. Nah, karena B yang dicari berarti B sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang A kuadrat. R-nya berapa? R-nya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat itu berapa? 169 dikurang 25. Oke, berarti 169 kurang 25, 9 kurang 5, 4. Nah, 144. B kuadrat 144. Berarti kalau mau cari B aja, cari akar dari 144. Akar dari 144 berapa? 12. Nah, berarti 12 cm nih si B-nya yang di sini nih. 12 cm. Cari cos-nya tadi. Nah, baru kita cari cos theta. Karena sa per mi berarti kita tulis lagi aja, sa-nya berarti 12 per miringnya 13. Berarti 12 per 13 nilai dari cos theta. Sip. Oke, di contoh soal berikutnya kita mau menentukan nilai cos-nya. Nah, cos itu berarti rumusnya dari cos adalah cos theta itu sa per mi. Oke. Samping per miring. Sampingnya yang mana? Ini sudut nih. Oke, berarti sampingnya yang ini dong. Ini sa. Terus yang ini itu depan kan? Karena ini depan, berarti yang miring adalah ini. Belum diketahui. Nah, cari dulu nih miringnya berapa. Cara cari miring berarti mi itu sama dengan R. Kita lihat rumus yang tadi. Ternyata kalau mau cari R itu A kuadrat ditambah B kuadrat yang ini. Oke. Karena sisi miring itu jadi penjumlahan sisi yang lainnya ya, cara carinya tuh. Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya itu yang mana? 8 boleh. 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 64 tambah 16. 64 tambah 16 jadinya 80. Berarti kalau mau cari R berarti akar dari 80. Seperti yang udah kita tahu tadi, ntar kalau misalnya kalian cari perkalian 80 yang bisa diakarin itu cuma 2 kan? 4 kali 20 atau 16 kali 5. Nah, kita pilih yang paling besar, berarti yang ini, 16 kali 5. Berarti akar 16 kali 5. Akar 16 itu kan 4. 5 kan nggak bisa diakarin, jadi dia masih dalam tempat akar. Oke, kita udah dapat nih, R-nya 4 akar 5. Kita tulislah di sini, balik lagi. Sa-nya tadi udah ya 4. Miringnya 4 akar 5. Oke.
Nah, yang di sini pilihannya 2. Boleh kalian nyoret nih 4 atas sama 4 bawah. Boleh. Jadi nanti bisa langsung 1 per akar 5. Atau bisa juga kalian kerjain gini boleh. 4 akar 5 kali, karena ini harus dirasionalin ya. Nah, jadi makanya tadi kita pakai 2 ilmu yang di awal tadi. 4 kali akar 5, 4 akar 5. Nah, ini 4 akar 5 kali 5. Ini ingat di sini ada angka 1. 4 kali 1, 4. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Berarti 4 akar 5 per 20. Nah, kayak gini boleh dicoret nih. Bagi 4 sama-sama. Bagi 4 1, ini bagi 4 jadinya 5. Jadi, akar 5 per 5. Oke. Ntar kalau misalnya pas di atas ini ya, pas yang di atas ini, kalian langsung coret 4-4-nya baru jadiin 1 per akar 5, dapatnya sama kok kayak ini. Terserah, boleh dicoba juga. Baik, itu aja penyampaian kali ini. Terima kasih banyak ya udah menonton. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.